Jadi harus praktek nih. Kalau makin pun salah sekali peserta dan ngajeng iki kalau praktek akan berikut caranya membuat sistem baru, Iki langsung praktek mawon. Persenjalan wonten sukarelawan mawon mriki ngajeng. Nggih. Jenengan. Sing nang mawon wonten. Cukup. Nggih sing nang mawon Pak kula oke kok saya. Nah niki imbang lah nggih. Macam niki macam Sementara yang pertama kita lakukan ada di buku nanti. Nah, yang kita lakukan adalah menurunkan gelombang otak. Carane nggawa wong men mlebu nanggon khusyuk niki wonten cara kalih. Cara kalih ini kedah dilampahi supados saged mandhap gelombang otake teng gelombang alfa utawa mlebu ning khusyuk. Nggih khusyuk ala kula ya wis gelombange rileks. Nggih. Nah, carane wonten kalih. Setunggal atur nafas. Yang kedua ingat kepada Allah. Pun niku tok. Carane ngatur nafas niku tarik nafas pelan-pelan, keluarkan pelan-pelan. Ojo nganti ngos-ngosan. Lampu. Contohnya Pak Ahmad menika tengah jeng kula niki nggih. Krana nembe mau bergerak menuju ke panggilan mriki. Alam kesadarannya sudah merespon bahwa dia sedang dilihat oleh banyak orang. Maka otomatis adrenalinnya akan naik, detak jantungnya akan kencang. Nggih, deg-degan kok. Tunggu sing Anda. Mboten nek maksud nek modare mboten. Saya terkontaminasi otak saya. Deg-degan. Nah niki berarti beliau nggih nek ningali gelombang niku ten beta. Dia sadar penuh. Dia mampu menyadari banyak hal. Dia sedang ini juga penasaran saya mau diapain, nanti gimana banyak pertanyaan dan itu membangkitkan kesadaran. Gelombang otaknya tinggi. Kesadaran. Nah, ini harus diturunkan gelombang otaknya ke yang lebih rendah. Caranya yang pertama atur nafas. Tarik nafasnya pelan-pelan, keluarkan pelan-pelan. Nah, apa? Tarik nafasnya pelan-pelan alon, tapi enggak balik yang biasa, tapi alon. Nah, ini adalah dari hal otomatis, ya, otomatis yang biasa sudah tersisen di alam bawah sadar kita bahwa paru-paru kembang kempis paru-paru itu otomatis. Sampeyan mboten usah niat niku mesti saged ambekan piyambak. Nggih. Wonten jenengan mari ambekan. Oke, mari maneh mboten nggih. Otomatis. Itu namanya sistem. Kita mau ambil dia karena mau disengaja diturunkan, maka ada perintah. Jenengan tarik nafasnya alon-alon, tarik toke alon-alon. Maka nafas dia saat ini di bawah kendali manual, tidak lagi otomatis. Karena beliau menerima perintah dari saya. Paham ya? Tarikan nafasnya disengaja, mengeluarkannya sengaja. Dan itu lebih pelan tujuannya supaya kesengajaan ini benar-benar ditaati oleh paru-parunya. Kesengajaan oleh beliau ini ditaati oleh paru-parunya. Tarik nafas alon-alon, toke alon-alon. Nah ini ibarat setir mobil dan sebagainya sudah manual, bukan otomatis. Nah ini yang cara yang pertama. Pada saat sudah berulang-ulang beliau ini melakukannya, maka otomatis detak jantungnya akan kembali normal dengan cepat. Adrenalinnya akan turun. Jenengan ketika panik deg-degan, kaget dan sebagainya, lakukan seperti ini. Jenengan tenang, ambil nafas, keluarkan pelan-pelan. Niku langsung cepat tenang. Ya, cepat tenang. Jantungnya akan tenang, adrenalin akan turun dan peredaran darah otomatis normal.
tiyang ingkang sering mengatur nafas kados niki insyaallah akan terhindar dari penyakit stroke dan darah tinggi. Amin. Melancarkan peredaran darah dari pernafasan. Nah, dia mengambil pernafasannya dengan alam sadarnya, tidak lagi otomatis di alam bawah sadarnya. Terus lakukan itu Kang Ahmad, tarik nafas pelan-pelan dan keluarkan pelan-pelan. Yang kedua, setelah kita bisa menenangkan jantung, ada yang harus kita lakukan yaitu menenangkan hati. Setelah kita menenangkan jantung, menenangkan hati. Tidak ada cara lain untuk menenangkan hati kecuali ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatkan dia kepada Allah. Sebajingan-bajingan itu nek kelingan Gusti Allah mesti atine tenang. Ora bakal ora. Nek bajingan ora pernah salat. Keling Gusti Allah istighfar. Astagfirullah wis mesti langsung belum lagi. Karena sudah dinas kalau Gusti Allah sudah ditaskhir taklukkan setiap hati makhluk Allah melalui kelingan Allah mesti kudu tenang. Ketika menarik nafas Pak Ahmad ucapkan dalam hati Allah keluarkan seperti baru anak sabadi jadi Allah ngerti nah sama pikir nafas. Atau karena ini bukan toreko jenengan bebas bisa Allah keluarnya juga Allah sing penting kelingan Gusti Allah. Istighfar angsal boten angsal boleh. Alhamdulillah angsal. Alhamdulillah angsal sedaya lafaz toya kalimat toya niku angsal. Oke. Bebas terserah sing penting kelingan Gusti Allah. Kangge Kang Ahmad jenengan eling-eling kalian napas jenengan niku wae. Terus jenengan tarik male mungkin apa. Niku Gusti Allah titik kali jenengan titik baca. Suatu saat tarikan nafas niku terus nafas yang terakhir. Tarikan nafas yang terakhir. Suatu saat hembusan nafas itu juga menjadi hembusan nafas yang terakhir. Gusti Allah mau titip nafasnya. Gusti Allah bagi mendek langsung. Karena jatah oksigen masih ada. Ketika jatah oksigen sudah tidak ada, walaupun udara di dalam udara oksigen banyak, tapi itu sudah menjadi bagian milik dari orang lain. Oksigennya milik orang lain. Jatah rezeki jenengan sing rupa oksigen pun boten wonten. Saat menika pun boten saged malih narik nafas sebab oksigen rezeki oksigen sudah tidak ada. Oksigen rezeki. Saat ruangan itu pun ditotok karo Gusti Allah oksigennya nggih sinten. Yang pecah niku pun boten saged narik oksigen. Rezeki berupa oksigen tidak ada. Maka syukuri nafas niku. Eling karo Gusti Allah. Kenikmatan nafas saja mampu mengalahkan semua kenikmatan. Tertutuplah semua kekurangan hidup. Antos lali dumateng napa kemawon ingkang dados ngrisulane ati. Dadi sedia. Dadi priyatine Allah. Mergo eling maring nafas pemuritan. Kang Gusti Allah niku terus ngopeni jenengan melalui nafas niku. Orang yang kita kondisikan semacam ini, dia sudah khusyuk, otomatis dia khusyuk. Sudah otomatis khusyuk. Kalau kita paksa turun kembali ya bisa. Kita paksa turun kembali gelombangnya ke gelombang theta, ambang terlalu. Untuk Pak Ahmad terus mengingat Allah. Saat ini anggaplah hanya ada kita berdua di ruangan ini, jenengan dan saya, yang sedang disaksikan oleh Allah. Allah memberikan ketentraman teng atine jenengan kurang jenengan saat menika siwet eling dhateng Gusti Allah. Rasa tentrem sing banget tentrem iki ora eling karo Gusti. Lemaskan semua otot-ototnya.
kalau masih kita tundukkan kepalanya, pecahkan. Lemes ke kabeh tondo jenengan pasrah karo Gusti Allah. Gusti Allah seneng karo wong sing pasrah datang Gusti Allah. Terus rasa nonton ya Gusti Allah. Melepaskan kabeh. Tidak ada otot yang menahan sebagai tanda tubuh ini juga sinergi sarang-sarang jenengan siu nyuwun tambahi ketentraman saking ngarsane Gusti Allah. Masuki alam tidur Anda. Sampai mawon nikmati ketentraman yang belum pernah Pak Ahmad rasakan selama ini. Rasa rahmati Allah tenang kasih jenengan teng sedaya gesang jenengan. Saya akan menemani jenengan Pak Ahmad dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang agung dan suci, di mana di dalamnya ada rahmat Allah, juga ada obat dari Allah. Ayat yang saya baca akan menguatkan hati. Saya niatkan untuk menguatkan hati, pikiran, dan tubuh jenengan. Ayat yang saya baca akan menguatkan hati, pikiran, dan tubuh jenengan. Minangka dados rahmatipun Allah, pitadah Allah lan obat saking ngarsanipun Allah kangge ngobati kaya penyakit-penyakit jenengan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Ayat Al-Quran yang saya baca, saya niatkan dan yakin akan sampai di tempat saya niatkan, sesuai dengan apa yang saya niatkan. Karena Rasulullah mengatakan Al-Fatihatu lima quri'atlah. Al-Fatihah itu akan sesuai dengan niat pembacanya. Maka saat ini Pak Ahmad ini telah kuat hatinya, pikirannya, dan jasadnya. Sekarang lebih kuat hatinya, pikirannya, dan jasadnya, karena fadilah Al-Quran Karim yang saya baca dan sudah saya niatkan. Untuk Pak Ahmad saya akan bacakan sholawat untuk membawa jenengan kembali ke alam sadar jenengan, dengan membawa seluruh fadilah rahmati Allah yang terkandung di ayat Al-Quran yang telah tadi saya bacakan. Tetap fadilah itu ada di sana permanen, di tubuh jenengan, di hati jenengan, dan di pikiran jenengan. Saya akan bacakan sholawat untuk membawa Anda kembali ke alam bawah sadar, ke alam sadar Anda. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammadin ibn Abdillah as-sadiqil amin alihi wa sahbihi ajma'in. Pada hitungan ketiga buka mata dan bangun. 1, 2, 3. Buka mata dan bangun. Ucapkan alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia sangat berbahagia. Semoga kula panjenengan sanjis sedaya. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini akan jenengan praktekkan terhadap pasangan jenengan ya, di mangke nopo mesti saja tidak mungkin tidak, karena cukup butuh kemauan saya mau bisa ya. Ingkang dipun nopo ingkang dipun taskhir ingkang dipun taskhir kados Pak Ahmad niku nggih siap nampa rahmate Allah tambane Allah pingin pikantuk tambane Allah rahmat saking Gusti Allah, pingin nampa udane rahmat Allah saking Al-Qur'an. Cukup mbedahaken niku mawon. Oke. Suruh mengatur nafas dengan baik ya. Kita punya feeling sendiri sebenarnya. Ki wong wis tenang kok bro, ngaten niku ya. Nek pun tenang, tinggal kita pun tenang. Dia suruh pejamkan mata seperti tadi, tundukkan kepala, dilemaskan otot-ototnya. Kemudian lebih rileks dia, dorong saja ke belakang dengan kata-kata tidur. Aja tambahi, turu yo nek ora turu tak turuke lho. Aja kakek ngomong. Terutama perempuan, jangan mentang-mentang sah 20.000 kata terus omongannya ora turu tak anu lho kok turu ngaten mawon. Nggih. Turu aku sing turu. Berbeda dengan hipnosis. Berbeda dengan hipnosis. Hipnosis Anda akan dipaksa ke gelombang theta untuk dikuasai oleh yang hipnotisnya. Untuk dikuasai semau dia. Tapi di sini tidak. Hanya ada 2 orang yang dua-duanya khusyuk kepada Allah. Ingin masuk di gelombang theta karena tahu, sudah punya pengetahuan bagaimana hebatnya orang yang sedang di gelombang alfa atau dalam keadaan khusyuk. Ini wong khusyuk niku ternyata ini berdasarkan ilmu ini. Kemudian ini hanya 2 orang yang sedang meminta rahmat dan obat dari Allah. Tidak ada otoritas antara satu dan yang lain. Dari 2 orang ini ada, karena sudah tahu dua-duanya bahwa otoritasnya ada di Al-Quran. Sing ono mung karepe Gusti Allah. Kita hanya bersama-sama untuk lebih mengondisikan supaya khusyuk ini lebih rendah lagi dari khusyuk. Biarkan dia menjelang terlelap. Tentrem sing paling tentrem. Tidak ada upaya kita untuk beliau supaya tidak ada. Dua-duanya adalah 2 orang yang sedang berdoa. Bil aqwal wa bil ahwal. Doa itu kan ada 2. Doa itu ada 2. Ada bil aqwal dengan Allahumma ya Rabbana dan sebagainya. Ada juga bil ahwal dengan perbuatan. Itu pun doa. Seperti tadi adalah bentuk doa dalam keadaan khusyuk. Itu juga bisa dinamakan tadarruk. Rono bareng-bareng DP datang Gusti. Perbedaannya akan signifikan bagi orang yang telah belajar hipnosis. Betul? Kalau ada yang pernah belajar hipnosis, karena saya juga belajar hipnosis, ya, saya belajar hipnosis dari 2 guru dulu, pertama sama kiai saya, dan berbeda ternyata ketika saya mempraktekkan tazkirul Quran ini berbeda. Ini makomnya makom doa, tidak makom dikuasai dan menguasai. Tidak ada ego dalam diri seseorang, tidak ada. Hanya ada 2 orang yang sedang meminta kepada Allah. Dan kondisi khusyuknya disengaja manual nanti. Oke, jadi akan praktekkan ini sama-sama menjadi 2 orang yang sedang meminta kepada Allah. Mari kita sana.